Ini bagian dari pengembangan wilayah. Dan di sisi kirinya batu-batu cadas yang jumlahnya hampir 3.000. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Teman-teman, kalau teman-teman ke Halong Bay ini itu diusahakan minimal 10 ya. Kalau kita pergi 2 atau 3 orang, karena kapalnya itu sangat besar dan sewa kapal ini tidak ada yang perorangan dan harus kita sewa satu kapal. Dan juga tempat-tempat di sini tentunya membutuhkan pengunjung satu rombongan. Kalau kita pergi 1-2 orang saja, menyebabkan cost-nya akan semakin mahal. Semakin banyak kita datang dengan rombongannya, itu per unit cost-nya akan lebih murah. Nah, kalau kita pergi hanya 2, 3, atau 4 orang, itu bagaimana caranya? Harus kita menyewa satu kapal atau bagaimana? Itu kapal apa? Ada small. Ada sampan. Oh, sampan. Ya, sampan. Tidak ada yang kapal. Itu ya, itu bisa cukup untuk maksimalnya 4 orang. 4 orang, tapi tidak ada pakai mesin. Ya, ini pendayung dengan dengan kakinya dan mendayung di dalam perahu. Wow, tapi sangat berisiko. Sangat ya. Ini tapi sangat dekat alam ya. Sangat Oke. cantik dari pier terapung ya. Sangat cantik. Oke, tapi tersedia kapal yang sampannya? Tersedia, selalu tersedia oleh pekerja, mereka tinggal di sana. Oh, ya. Itu biaya per satu sampan? Itu tak termasuk, tergantung pada programnya dari perusahaan atau biro perjalanan. Tidak, kalau Bapak mau bisa langsung ke sana dan memesan botnya, tapi belum termasuk tippingnya untuk Oh, belum pendayung. termasuk tippingnya. Yalah. Tapi perkiraan harganya di kisaran berapa? Berapa dong? 2 hingga 3 dolar. Oh, untuk dolar. Fee-nya. Sewa belum perahu. termasuk ya, belum termasuk tipping untuk pendayung. 2 atau 3 dolar fee-nya. Perahunya? Kira-kira 3 dolar. Perahunya? Perahunya yang tak besar, kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Berapa dolar? 3 dolar. 3 dolar. Untuk fee saja ya. Fee saja. Enggak. Di luar perahu apa sudah termasuk sewa perahu? Itu ya. Kru kita ya. Iya. Kru kita tak termasuk ya Pak. Oh, tidak termasuk. Tak termasuk Oke. jalan itu kita tak naik lah. Oke. Ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah di pintu keluar dari Gua Surga Halong Bay. Jadi kita setelah ini kemana? Kita kembali ke hotel, kembali ke kota. Ke Kota Halong. Dari sini ke tempat pelabuhan ya, yang kita turun nanti tadi ya. 30 menit saja. 30 menit dari sini. Melewati batu-batu lagi? Tidak ada lagi. Oh, sudah selesai. Oke. Bayan. Beda. Hai, madai.
Ayo. Oke, silakan duduk di dalam ibu bapak, silakan duduk di dalam bangku. Jadi kalau teman-teman ke Halong Bay, memang ini ada yang unik ya. Kita sudah paket makan di dalam kapal ini, termasuk sewa kapal, memang dihandle oleh tour guide-nya. Tapi ada pengalaman yang unik dari bapak kita ini. Gimana tadi makannya? Wah, makan tidak dikasih air putih, tapi kita dikasih air putih asli. Terus? Ya. Dan makan buah, kita nama buah harus beli lagi. Maaf Ya. Pak Bu, silakan Itu, masuk ya, silakan, ya. karena duduk di tonton yang dipantau oleh petugas Pak. Nanti ya kita keluar pelabuhan. Ini kerja sama lo, mantap. Asal Onam. Oke, satu lah buah. Turun. Warna Onam. Pasar itu. Ini apa ini? Ini apa? Apa? Rp100.000 Onam. Oh, Warna satu lah 20.000. ini souvenir. Souvenir. Oke. Sama. Souvenir. Oke. Souvenir. Sama. Ayo cekalah 10.000 satu. Ini souvenir dari Halong Bay. Ada udang-udang. Ini apa? Ayo 20.000 Ini. Ini ada kaos-kaus juga. Bagus. Kalung gue 100. Ini ada dompet-dompet. Mau dimakan nggak bisa ini? Ini dia jualan ini. Eh, Kita dipaksa beli 500, 700. Di sini rupiah bisa pakai rupiah. Tidak perlu pakai dom. dia ditinggal. Dia ditinggal. Boleh naik kan katanya. Oke. Pada nggak ada waktu santai. Ini jumlah pulaunya berapa semua? Ada 1.989. 1000, Ini kira-kira saja. 1900. Ya, 89. Harganya ada lebih kurang 2.000 hingga 3.000 pulau-pulau kecil dan batu kapur di Halong. Di sini ada 3 teluk ya. Teluk Lanha, ini Teluk Halong, dan di samping Teluk Halong adalah Teluk Pai Telok. So totalnya ada 3.000 3.000 batu teluk. kapur di Batu, di laut batu, Vietnam. batu, batu cadas. Ya kadang ada pulau yang besar, tapi tidak ada orang yang tinggal di sana Pak. Ya, hanya lewatlah, dan ada gua yang bisa kita mengunjung kecantikan di dalam gua saja. Hmm? Nah teman-teman, Teluk Halong ini adalah teluk seluas 1.500 km persegi di sebelah utara Vietnam dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 120 km. Teluk ini terletak di perbatasan Republik Rakyat Tiongkok yang diberi nama Teluk Tonkin. Sejak tahun 1994,
Teluk Halong ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Pada tahun 2012, teluk tersebut menjadi 7 keajaiban dunia. Wow, termasuk Candi Borobudur di Indonesia. Teman, kita akan berlayar selama 30 menit dari Halong Bay. Di belakang kita tadi goa menuju arah pelabuhan Toncha. Chiều đi 34 khách Indo thì được chục luôn nước lọc. Ini kapten kita nih. Của ma của tôi mà. Cái gì không? Gan đi. Gan đi bằng gan đi, cái gì? Nó chua lên men đi nào đấy. Hôm nào anh hỏi chốc là mai hỏi. Sunset di sore hari di Halong Bay. Ini ada kapal yang membawa pasir untuk sebagian nanti dipakai untuk reklamasi Teluk Halong. Informasinya pasir ini dibawa dari Cina. Karena memang Halong ini daerah perbatasan wilayah Vietnam yang sudah dekat dengan Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Ini teman-teman, pasir yang dibawa oleh tongkang yang nantinya dipakai untuk reklamasi di Teluk Halong. Bỏ qua không tắm hôm nay tắm đây không có mùi như thế. Tắm được thì sạch đít vào. Miệng vào. Nah, di sore hari ini kita akan tanya-tanya Bapak kita ini bagaimana kesan selama di Halong Bay ini. Halong Bay memang cukup indah, pantainya bersih dan banyak perahu-perahu di sekelilingnya yang bukit dan yang terjal, dan ada gua yang menjadi daya tarik untuk ke pantai. Semoga media akan semakin solid untuk kedepannya kita lanjut ke Cina. Oh, jadi sebetulnya dari sini sudah dekat nih ke Iya, Cina nih. ke Cina. Jadi kita nanti tahun depan kita akan melanjutkan tur kita ke Cina Ke lagi. Cina. Kalau lapangan golfnya tadi Oh, gimana? cukup bagus. Ini yang cukup indah, yang cukup cukup sulit juga medannya, yang memang golfer yang tangguh. Nggak bolanya banyak hilang. Handicapnya bagus. Siap.
Nah teman-teman, Teluk Halong ini berjarak lebih kurang 170 km dari ibu kota Vietnam, Hanoi. Dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat 2,5 sampai 3 jam teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pulau reklamasi di Teluk Halong. Ini bagian dari pengembangan wilayah yang dilakukan reklamasi di Teluk Halong. Dan di sisi kirinya adalah pulau-pulau batu atau batu-batu cadas yang jumlahnya hampir 3.000 pulau batu di Teluk Halong ini. Nah ini teman-teman, tidak beberapa lama lagi kita akan segera sampai di pelabuhan tempat kita naik tadi. Nah, tadi kita melakukan pelayaran pendek di Teluk Halong. Itu kira-kira lebih kurang 5 jam saja ya teman-teman ya, setengah hari. Kalau kita mengitari semua pulau-pulau di Teluk Halong ini membutuhkan waktu 7 hari 7 malam katanya. Cukup lama karena pulau di sini hampir 3.000 pulau. Dan ini bagian dari sisi terdekat yang kita bisa telusuri selama hampir 5 jam. Dan ini bagian juga dari reklamasi di pelabuhan Tong Cha, Halong Bay. Ini di samping ini banyak sekali hotel-hotel. Jadi teman-teman bisa menginap di sekitar pelabuhan ini dan memudahkan untuk menuju ke Halong Bay. Jadi teman-teman, ini dermaga dari Tong Cha. Ini seperti huruf U teman-teman ya. Karena memang ini dibuat untuk dermaga. Jadi mulai dari ujung sana terus ke belakang, kita memutari dan ke depan lagi. Seperti teluk yang dibuat berbentuk huruf U. Dan di sebelah kiri ini adalah perumahan-perumahan dan ruko-ruko juga. Tuan Chu, dermaga Tuan Chu.
Nih, kita sudah dekat dengan dermaga tempat kita naik tadi. Jadi teman-teman, ini kita sangat bersyukur ya karena kita kembali dengan view yang menarik dan bahkan kita sempat menikmati sunset sebelum matahari tenggelam di Halong Bay ini. Ini dia teman-teman, Tan Chow International Marina. Tan Chow International Marina. Halo, Halo, siaplah. Tan Chow International Marina. Iya, Marina namanya. Ini kita sudah mau merapat di dermaga. Sudah sedikit lagi kita akan turun ke bawah. Ayo, sudah sampai. Kita turun ke bawah. Siap-siap. Turun ke bawah. Nih, Bapak kita ini gimana kesan-kesannya? Wah, luar biasa. Apalagi kalau kita masuk goa tadi. Ya. Rasa-rasa melihat ngalau di Payakumbuh. Oke. Cuman di sini luar biasa kemasan pariwisatanya. Patut kita contoh untuk di Sumatera Barat. Tapi kita tidak kalah ya di Sumatera Tidak kalah. Barat ya. Secara destinasinya tidak kalah. Kita punya. Nih, Pak Komut ada komentar kita nih. Halong Bay, Iya. sebuah teluk yang sangat menarik. Banyak gua-gua batu, gua batunya bagus, pulau-pulau batunya bagus, view-nya bagus. Mudah-mudahan wisata-wisata ke depan makin banyak datang. Oke. Nih, udah Jim ada komentar sedikit? Wah, luar biasa. Eh, Terutama tadi guanya itu. Kita tak sangka di pulau itu ada gua, tembus dari ujung ke ujung. Tetapi setelah keluar dekat-dekat situ juga. Tapi Ah, lumayan dah ya. lumayan. Lumayan dah ya. Hebat. Oke. Bagus sekali. Kapalnya juga bagus. Oke. Nah, ini ada souvenir-souvenir nih. Souvenir-souvenir. Ada topi Halong. Topi Halong. Nah teman-teman, ini tempat parkiran bagi para wisatawan yang sudah kembali dari Halong Bay. Kita akan cari bis kita. Ini bisnya.